menjadikan pasangan yang lain gitu ya. Pasangan yang lain itu kadang-kadang bisa lebih berbahaya daripada yang dulu, tapi casingnya lebih bagus, lebih bahaya. Jadi kita jangan terlalu mau percaya seperti itu. Terus orang tanya sama saya, Bapak ini nggak setia sama partai politik. Saya bilang, saya tidak pernah pindah partai politik lalu karena mau itu saya loncat, nggak pernah. Saya pindah partai karena tidak berprinsip partai. Saya ikut partai karena ideologi, bukan pragmatis. Saya bilang sama ibu waktu itu, kalau satu hari partai kita dicap partai terlarang dipenggal pun, saya akan maju ke depan untuk dipenggal. Karena ini jijik oleh saya. Tetapi kalau partai politik tidak punya ideologi mengurus rakyat, sorry, saya tinggalkan. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul? Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, iya. Pendukung Anies nyerang PKS, iya. Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS, ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada pilkadanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong. Nah, hati-hati. Anies itu nggak bisa, maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu, ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin nyalon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies. Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang ke PDIP pakai baju merah, pede percaya diri kali. Padahal lihat sekarang. Yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat teriak-teriak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta. Untuk Pak Anies, selamat juga. Selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Pak Anies Baswedan, Anda sadar diri dong. Anda itu sudah ngelokno ngocai kata-kata Pak Prabowo saat pilpres, saat debat. Anda seolah-olah pintar sendiri, hebat sendiri dan merendahkan Bapak Prabowo. Pak Prabowo,
lihat Pak Anies. Apa ndak izin? Apa ndak malu? Dulu gimana ke Pak Prabowo, sekarang ingin didukung Pak Prabowo. Halah, Pak Prabowo, ndak usah didukung Pak Anies Baswedan ini di Pilgub Jakarta. Lebih baik dukung calon yang lain, ya. Apalagi Mas Gibran, ndak usah didukung. Pak Anies lo koyok ngono, nanti di Pilgub Jakarta kalah, ngambul, ya. Terus malu. Nggak terima kekalahannya, sudahlah. Dulu kalau Pak Anies itu ke Pak Prabowo baik-baik saja, enak-enak saja, pasti didukung. Saya yakin yang mendukung Pak Prabowo dan hatinya sudah nancep ndak suka atas perlakuan Pak Anies ke Pak Prabowo, tidak akan memilih Bapak Anies Baswedan. Wis, ndak usah dipilih ya. Pak Prabowo nggak usah didukung, lebih baik dukung saya saja. Pak Anies, kiling. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai, dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan, walau gimana pun dia sudah masuk ya ke jajaran tokoh nasional gitulah, ya, yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah ketika kok ada dari kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu, saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah secara politik. Timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam cerita. Tadi Pak Tito sama saya, Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima, saya harus dikurung gitu. Mereka ketika di dalam tahanan, Ibu Mega sekarang tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Dia bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembicaraan karena demi untuk kepentingan lebih besar.
Dan saya pertama nggak bisa terima. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah, ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut.
disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Rizik Syihab memang dendam sekali pada Presiden Jokowi. Pada 30 September kemarin, dia dan kawan-kawannya menggugat sang presiden. Nama organisasinya TAMAK, singkatan dari Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Tanggal 30 September dipilih karena momentum peringatan G30 SPKI. Mungkin Rizik menganggap dirinya sebagai jelmaan baru Presiden Soeharto untuk mengalahkan Jokowi yang adalah jelmaan PKI. TAMAK menggugat apa yang mereka sebut rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TAMAK menganggap Jokowi sudah melakukan kebohongan sejak dia menjadi calon gubernur DKI pada 2012 sampai masa akhir jabatannya sebagai presiden pada 2024. Koordinatornya sendiri adalah Aziz Yanuar, pengacara yang jadi kuasa hukum Rizik dan kemudian bergabung dalam tim pemenangan Anies dan Caimin pada Pilpres 2024. Selain itu ada beberapa nama lagi. Tapi yang terpenting, posisi Rizik di TAMAK terlihat sangat menentukan. Dalam list nama pengajuan gugatan, nama Rizik berada di urutan teratas. Saya rasa Rizik memang ditempatkan sebagai panglima untuk menghabisi Jokowi. Yang jelas TAMAK ini memang berusaha menghajar Jokowi.
Rizik tidak sendirian di sana. Ada sejumlah tokoh lain. Ada Munarman, mantan juru bicara FPI. Lantas ada juga Marwan Batubara, mantan anggota DPD yang sangat keras menyerang Jokowi. Juga ada nama seperti Maijen TNI Sunarko. Saya sebetulnya sih tak kenal dengan namanya, tapi kalau saya browse di Google, saya menemukan nama ini sebagai mantan Danjen Kopassus yang belakangan bergabung dengan PKS. Kalau ini benar Sunarko yang dimaksud, dia sempat ditahan melakukan penyelundupan senjata menjelang pengumuman hasil pemilu 2019. Menurut Tamak, kalau rangkaian kebohongan Jokowi ini dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka ini akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Tamak menilai rangkaian kebohongan itu dilakukan dalam rangka pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan Jokowi. Apalagi, kata Tamak, rangkaian kebohongan itu dilakukan Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme sarana dan prasarana ketatanegaraan. Menurut Tamak, semua hal tersebut bohong dan karena itu Jokowi harus dihukum. Lantas coba deh perhatikan tuntutan hukum yang diajukan oleh mereka. Tamak menuntut Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Kalau utang luar negeri Indonesia tahun 2024 mencapai 6.500 triliun rupiah, apakah artinya Jokowi dituntut membayar 6.500 triliun itu? Ini kan luar biasa, tidak masuk akal. Tapi yang paling berkesan dari Tamak ini adalah apa yang mereka sebut sebagai rangkaian kebohongan Jokowi tersebut. Tamak seperti mengarang bebas, bicara sembarangan tentang kebohongan Jokowi. Tapi apa sih yang dianggap Tamak sebagai rangkaian kebohongan Jokowi? Setidaknya ada 6 hal yang disebut Tamak. Saya sebut saja secara lengkap. Pertama, kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh 5 tahun. Bahwa Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, ya bukan karena dia bosan atau ngambek atau berubah pikiran. Dia berhenti jadi gubernur karena maju ke posisi yang lebih menentukan kesejahteraan bukan saja rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia. Dia diminta, didukung, didorong untuk jadi presiden. Masa dia lantas dibilang ingkar janji? Kedua, kebohongan mengenai data adanya 6.000 unit pesanan mobil SMK. Terkait SMK, kita memang tidak tahu persis berapa pesanan mobil dari pabrik tersebut. Tapi konteks waktu harus dipahami. Jokowi bicara soal pesanan mobil itu di awal 2019. Dan justru pada tahun itu juga dunia terkena pandemi COVID-19. SMK berhenti produksi sampai 2021. Baru pada 2022 SMK menggeliat bangkit. Mereka kembali muncul pada pameran otomotif Indonesia 2023 dengan model baru seperti Bima EV, sebuah kendaraan listrik. Jadi tidak bisalah pernyataan Jokowi itu disebut sebagai kebohongan. 3. Kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri asing. Jokowi tidak pernah bilang tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Memang dalam beberapa kesempatan Jokowi menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan berusaha mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini tentu saja tidak mungkin untuk mengharamkan pinjaman luar negeri. Pinjaman uang itu dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah Jokowi meluncurkan sejumlah kebijakan seperti pembangunan infrastruktur pertanian, penggunaan teknologi modern dalam pertanian, pemberian bantuan kepada petani, dan pengembangan lahan pertanian baru. Jokowi memang berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan selama masa kepemimpinannya. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah memperkuat sektor pertanian dan memastikan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan yang besar pada impor. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas internasional, dan kelemahan infrastruktur tetap menjadi kendala. Akibatnya, sekeras apapun upaya yang dilakukan Jokowi, upaya swasembada pangan tetap tak tercapai optimal.
Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Jadi memang benar bahwa Jokowi menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat itu, namun lagi-lagi tidak dalam konteks berbohong. Dalam hal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi memang semula menyatakan proyek itu akan dibiayai melalui skema business to business tanpa menggunakan APBN. Namun belakangan setelah mengalami pembengkakan biaya, pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan dana APBN. Ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan proyek yang dianggap sebagai proyek strategis nasional sambil memperhatikan kapasitas fiskal negara. Keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun rupiah yang ada di kantong Jokowi. Jokowi bilang bahwa ada data yang menunjukkan uang pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri mencapai 11.000 triliun rupiah dan itu merugikan kesehatan ekonomi Indonesia. Lantas Jokowi bilang daftar nama pengusaha yang menempatkan dananya di luar negeri itu ada di kantongnya. Terakhir yang juga sangat menggelikan adalah soal uang 11.000 triliun rupiah di kantongnya. Jokowi tidak pernah bilang dia punya dana sebesar itu di kantongnya. Dia menyebut dana itu dalam konteks mengajak orang-orang Indonesia menempatkan uangnya di dalam negeri, bukan di luar negeri. Jadi dia tidak bilang dia punya uang 11.000 triliun di kantongnya. Yang ada di kantong Jokowi, ya daftar nama pengusaha. Tamak juga minta negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Dan terakhir, Tamak meminta negara menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Ajaib kan tuntutannya? Saya sengaja menjelaskan jawaban atas rangkaian tuduhan itu satu persatu untuk menunjukkan betapa mengada-adanya tuntutan Rizik dan kawan-kawan. Dia dan kawan-kawannya memang tak peduli apakah gugatan mereka akan diterima atau disidangkan. Mereka hanya ingin menjelek-jelekan Jokowi. Mereka tidak terima Jokowi dikenang rakyat Indonesia sebagai presiden terbaik yang pernah ada di negara ini. Sesederhana itu, sedangkal itu. Berlebihan tentunya untuk mengatakan bahwa kegagalan mencapai tujuan itu secara sempurna adalah bukti kebohongan. Tapi barangkali pada akhirnya kita memang tak perlu bicara gugatan Tamak ini secara terlalu serius. Rizik sendiri barangkali juga tidak serius. Tentu saja tak semua rencana pembangunan yang dilakukan presiden bisa dicapai secara sempurna sampai di akhir masa kepresidenannya. Tapi itu kan hal yang normal-normal saja. Yang penting Jokowi berusaha secara sungguh-sungguh menggerakkan pemerintahannya untuk mencapai target-target yang ditentukan itu. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor
tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban. Kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan